Baik, selamat bertemu bersama saya, Guru Mapelkan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Katolik Panti Budaya Kisaran. Hari ini, adapun materi yang akan saya paparkan ialah perkawinan dalam tradisi Katolik. Sebelumnya, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada hari berlalu hingga pada pagi ini, sehingga kami bisa memulai aktivitas pembelajaran kami. Maka kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga berkat-Mu yang senantiasa bersama kami, sehingga kami mampu memahami pengajaran yang disampaikan guru kami pada hari ini. Engkau kami puji karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Materi kita dengan kompetensi dasar memahami panggilan hidupnya sebagai umat Allah dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup. Yang kedua, melaksanakan panggilan hidupnya sebagai umat Allah dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup. Sekarang kita masuk kepada materi. Sebagai pendahuluan dikatakan demikian: perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dalam agama apapun merupakan suatu peristiwa kehidupan manusia yang sangat sakral. Karena itu tidak boleh dinodai atau dikhianati oleh siapapun dengan motif apapun. Bagaimana pemahaman umum tentang perkawinan? Mari kita lihat simbol perkawinan di masyarakat. Masyarakat sangat mengenal simbol-simbol perkawinan. Ada yang membuat simbol perkawinan sebuah bahtera di tengah samudera. Yang kedua, sebuah cincin perkawinan. Dan yang ketiga adalah burung nuri atau sepasang burung nuri. Nah, kita lihat bagaimana kita ingin mendalami materi ini atau simbol-simbol yang diberikan tadi. Pertama, silakan adik-adik sekalian periksa satu persatu. Gambar A merupakan simbol dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan. Saya berikan kepada kamu kesempatan untuk menafsirkan makna dari simbol itu. Kemudian yang kedua dibagi 3 poin. Pertama, apa makna simbol bahtera berkaitan dengan perkawinan? Yang kedua, apa makna simbol cincin? Dan yang ketiga, apa makna simbol peraduan burung nuri? Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Makna perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja merupakan unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin ataupun rohani. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketiga, membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan kerukunan yang merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.
B. Makna perkawinan menurut pandangan tradisional. Dalam masyarakat tradisional, perkawinan pada umumnya masih merupakan suatu ikatan. Perkawinan tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan juga mengikat kaum kerabat yang satu dari pihak laki-laki dan kaum kerabat dari pihak perempuan. Perkawinan tradisional umumnya merupakan suatu proses, dimulai dari lamaran, memberi mas kawin atau belis, kemudian peneguhan, dan seterusnya ada acara adat dalam budaya Batak contohnya. Kemudian yang ketiga, makna perkawinan menurut pandangan hukum atau yuridis. Dari segi hukum, perkawinan sering dipandang sebagai suatu perjanjian. Dengan perkawinan, seorang pria dan seorang wanita berjanji untuk hidup bersama di depan masyarakat agama atau masyarakat negara yang menerima dan mengakui perkawinan itu sebagai sah. D. Makna perkawinan menurut pandangan sosial. Nah, secara etimologi, perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup yang mempunyai bentuk, tujuan, dan hubungan yang khusus antar anggota. Ia merupakan suatu lingkungan hidup yang khas. Dalam lingkungan hidup ini, suami dan istri dapat mencapai kesempurnaan atau kepenuhannya sebagai manusia, sebagai bapak, dan sebagai ibu. E. Makna perkawinan menurut pandangan antropologi. Perkawinan dapat pula dilihat sebagai suatu persekutuan. Perkawinan dapat pula dilihat sebagai suatu persekutuan cinta. Pada umumnya, hidup perkawinan dimulai dengan cinta. Ia ada dan akan berkembang atas dasar cinta. Maka seluruh kehidupan bersama sebagai suami istri didasarkan, diresapi seluruhnya oleh cinta. Nah, kita lihat ajaran kitab suci atau Alkitab tentang perkawinan. Mari kita simak teks kitab suci. Ya. Pertama, teks kitab suci dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Nah, mari kita lihat makna perkawinan. Ada dua yang disoroti. Pertama, perkawinan menurut kitab hukum kanonik. Yang kedua, menurut Konsili Vatikan II. Pertama, perkawinan menurut kitab hukum kanonik. Dalam kanon 1055 diungkapkan paham dasar tentang perkawinan gerejawi. Di sini dikatakan 4 poin. Pertama, perkawinan sebagai perjanjian. Kedua, perkawinan sebagai perjanjian untuk menunjukkan segi-segi simbolik dari hubungan antara Tuhan dan umatnya dalam perjanjian lama antara Yahweh dan Israel, dan perjanjian baru Kristus dengan gerejanya. Yang ketiga, perkawinan sebagai kebersamaan seluruh hidup dari pria dan wanita. Keempat, perkawinan sebagai sakramen. Kedua, perkawinan menurut ajaran Konsili Vatikan II. Di dalam Gaudium et Spes nomor 48 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan kesatuan mesra dalam hidup dan kasih antara pria dan wanita yang merupakan lembaga tetap yang berhadapan dengan masyarakat. Karena itu, perkawinan bagi Gereja Katolik tidak sekedar ikatan cinta mesra dan hidup bersama yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dilindungi hukum-hukumnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah menerima pembelajaran pada hari ini tentang perkawinan Gereja Katolik. Maka bimbing kami, tuntun kami, sehingga kami mengerti arti dan makna perkawinan, sehingga kami dapat menjalankannya dalam kehidupan
kami pada hari yang akan datang. Engkau kami puji karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Horas. Sekian dan terima kasih.